Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah Tuhan mengetahui kehidupan kita sampai akhir lebih dulu. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-19 sebagai berikut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini atau yang akan terjadi yang akan datang. Puji nama Tuhan. Tentu Rasul Yohanes harus menuliskannya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, bukan menurut akal pikirannya sendiri. Haleluya. Oleh karena itu, di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia yang awal dan yang akhir. Dia mengetahui segala sesuatu terhadap ciptaannya, terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bagaimana perkembangan sikap hatinya, juga terhadap kita secara pribadi. Tuhan itu mengetahui lebih dulu. Dia memiliki prapengetahuan. Dia adalah maha tahu, dan berdasarkan prapengetahuannya itu, di mana Tuhan sudah mengetahui setiap ciptaannya, setiap manusia, sejak manusia itu belum diciptakan. Allah sudah mengetahui lebih dulu ciptaannya itu akan berbuat seperti apa. Haleluya, tetapi Tuhan tidak menakdirkan seseorang nasibnya, ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki prapengetahuan. Dia mengetahui haleluya perjalanan hidup setiap kita. Haleluya. Dan kita diciptakan oleh Allah, memiliki rupa dan gambar Allah. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Maka kita juga diciptakan menjadi manusia yang berdaulat. Artinya diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kebebasan berpikir, bertindak, dan berbicara itu diserahkan oleh Allah kepada kita. Ada pengajaran yang mengatakan sekali selamat akan tetap selamat. Kalau seseorang itu sudah ditakdirkan masuk surga, bagaimanapun juga akhirnya masuk surga. Kalau seorang itu sudah ditakdirkan masuk neraka, bagaimanapun juga akhirnya masuk neraka. Tuhan, haleluya, tidak punya hati yang demikian. Itu bertentangan dengan sifat Tuhan, karena Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk memberikan dirinya menjadi korban pendamaian di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Puji nama Tuhan. Jadi Allah itu mengasihi seisi dunia dengan begitu besar kasihnya. Tuhan tidak ingin seorang pun haleluya manusia di dunia ini yang masuk neraka, tetapi menerima hidup yang kekal karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, beriman kepadanya, mengasihi Dia sampai akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Dan ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur kebenaran, menabur iman dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menaati firman-Nya, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, yaitu menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan menuai kebinasaan yang kekal. Masuk neraka, nama kita dihapus dari kitab kehidupan.
Ada orang-orang Kristen yang sudah setia kepada Tuhan sekian puluh tahun, tapi pada akhirnya menyangkal Tuhan karena sesuatu hal. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Dan orang Kristen yang demikian ini akan menerima penghukuman yang lebih berat di dalam neraka. Karena apa? Sudah menginjak darah dari anak Allah, sudah menghinakan Yesus Kristus karena mengikuti haleluya saran-saran manusia, karena terpengaruh oleh situasi dunia ini sehingga imannya goyah dan akhirnya gugur menyangkal Yesus. Maka pasti orang Kristen semacam ini mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu jangan sampai kita ini menyangkal Tuhan. Biarlah kita tetap setia sampai akhir. Haleluya, di mana iman kita bertumbuh terus karena kita diurapi Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan melayani Dia, menyembah Dia dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang mengindahkan Tuhan dan firman-Nya. Jangan sampai keselamatan yang saudara sudah peroleh itu kemudian hilang. Haleluya. Kehilangan keselamatan berarti nama saudara dicoret dari kitab kehidupan. Haleluya. Dan saudara akan dilempar ke dalam lautan yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu neraka yang kekal. Saudara adalah makhluk kekal. Ingat itu ya. Kalau orang itu masuk neraka, tidak akan musnah, tidak akan hangus jadi abu, tetapi di neraka itu kekal adanya. Hal yang sangat mengerikan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, agar supaya kami boleh setia mengiring Yesus, haleluya, sampai akhir. Haleluya, jangan sampai kami ini di tengah jalan menjadi gugur iman kami, menyangkal Tuhan. Sebab kalau kami menyangkal Tuhan, maka Tuhan juga akan menyangkal kami ya Tuhan. Haleluya, di hadapan Bapa yang di surga. Terima kasih, Engkau tolong kami dan seluruh keluarga kami. Jangan ada seorang pun yang binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.